Halo semuanya, selamat datang di El Kasus dengan aku Bielsa. Sebelum aku memulai video ini ya, aku mau bilang dulu bahwa video ini adalah lanjutan dari pembahasan sebelumnya. Jadi kemarin itu aku bikin video tentang fenomena LGBT yang menurutku ya semakin gede di ruang publik atau media sosial. Dan seperti yang sudah aku duga, responnya itu aneh-aneh aja. Ada yang setuju, ada juga yang langsung menilai kontenku itu rasis. Seolah-olah itu aku benci dengan mereka tanpa mereka menonton video fullnya. Hari ini aku mau mencoba membedah lebih dalam lagi ya soal kontenku kemarin. Kalau misalnya ada yang bilang aku itu menyudutkan dan lain-lain ya terserah. Di sini aku mencoba memberikan penjelasan supaya nggak ada lagi yang salah paham. Aku mau teman-teman di sini tuh ngerti bahwa yang aku sampaikan itu bukan serangan pribadi ke siapapun. Yang aku kritik itu adalah perilakunya dan proses normalisasinya yang menurutku itu memang sangat penting untuk diomongin aja gitu loh. Karena ya gimana ya, kalau misalnya kita nggak pernah ngobrolin hal-hal seperti ini, lama-lama kita cuma nerima arus besar tanpa kita sadari. Meskipun viewku kecil, di sini aku mencoba melawan arus itu. Biar soal LGBT ini tuh nggak besar gitu loh. Ya oke lah, mungkin jangan di skip videonya, tonton sampai akhir baru kalian silakan berpendapat atau komentar. Jadi mari kita bahas. Sebelum aku masuk jauh ya, perlu digarisbawahi dulu. Di sini tuh aku memisahkan antara orangnya dan perilakunya, jadi jangan disatukan. Artinya di sini tuh aku menghormati setiap manusia itu ya apa adanya aja. Tapi menghormati orang itu beda dengan menyetujui semua perilakunya. Sama kayak aku punya temen yang rokok ya, aku tetap menghargai dia sebagai manusia, tapi aku nggak membenarkan dia merokok itu keren atau mungkin merokok itu sehat. Atau mungkin aku punya kenalan yang suka minum alkohol dan aku nggak lantas bilang atau mungkin setuju bahwa alkohol itu sehat dan boleh dibebaskan ke semua orang. Dan menurutku di titik ini banyak orang yang mencampur adukan. Ketika kita atau mungkin aku bilang bahwa aku nggak setuju sama perilaku ini, itu seolah-olah langsung dituduh kita benci orangnya. Padahal ya nggak gitu cara mikirnya ya. Kritik itu menurutku bukan kebencian, bahkan kadang kritik muncul karena kita peduli. Dan alasanku membuat konten ini adalah ya biar teman-teman ngerti kenapa aku sampai bikin konten soal resahnya sama LGBT. Aku ceritain sedikit latar belakangnya aja. Intinya dulu aku pernah punya pengalaman pribadi yang bikin aku sadar kalau persepsi orang soal penampilan itu bisa salah banget. Kalau kalian pengen nonton ya tonton videoku yang sebelumnya aja. Intinya aku rasa aja sama cara berpikir kebanyakan orang dan di situ aku mikir, berarti ada banyak orang yang benar-benar mengira bahwa penampilan itu bisa menentukan orientasi seksualnya. Dan menurutku itu nggak bener aja sih. Karena penampilan dan hobi itu nggak ada hubungannya sama orientasi. Pengalaman itu bikin aku jadi peka, apalagi setelah aku melihat di media sosial manapun ya, banyak banget upaya untuk bikin LGBT terlihat normal, bahkan terlihat keren di mata semua orang. Dari situ akhirnya aku merasa, oke, kayaknya aku harus ngomongin ini. Buat aku ya, masalahnya itu bukan pada fakta bahwa ada orang yang LGBT, karena dari dulu pun fenomena ini juga sudah ada. Bedanya dulu itu nggak diangkat setiap hari di media, tapi sekarang setiap buka dan scroll media sosial itu rasanya selalu ada aja konten-konten LGBT. Dan bukan cuma muncul, tapi muncul dengan framing yang menurutku berat sebelah dan secara nggak langsung itu mempengaruhi cara orang melihat, terutama anak-anak dan juga remaja yang belum punya filter kuat tentang LGBT gitu loh. Di media sosial itu malah lebih gila lagi, ada influencer yang terang-terangan mempromosikan gaya hidup ini ke jutaan followersnya. Ada yang sengaja bikin konten provokatif biar viral, padahal yang nonton bukan cuma orang dewasa, tapi juga anak-anak SMP atau mungkin SD. Bukan berarti ketika ada yang nonton LGBT, mereka itu langsung ikut-ikutan jadi LGBT ya, itu enggak. Tapi nilainya yang dulu jelas batasnya sekarang jadi pelan-pelan kabur. Yang dulu dianggap larangan, pelan-pelan dilabeli sebagai normal, atau mungkin pilihan gaya hidup. Aku setuju setiap orang itu punya hak atas hidupnya. Banyak pendukung LGBT bilang ini hidupku, tubuhku, terserah aku dan aku ngerti maksudnya.
Aku pun juga nggak suka kalau misalkan ada orang yang ikut campur urusan pribadiku. Tapi sekali lagi, kebebasan itu ada batasnya. Kebebasan yang tanpa batas dan tanpa arah, menurutku itu bukan kebebasan tapi kekacauan. Kalau semua dibenarkan hanya karena aku suka atau mungkin aku cinta, tanpa mempertimbangkan nilainya, maka batas itu akan terus bergeser. Dan suatu saat ya, kita tuh nggak akan tahu mana yang benar dan mana yang salah. Makanya kenapa buat aku ini bukan soal mematikan hak orang, tapi menjaga supaya masyarakat tetap punya rambu-rambu, punya batasan. Sama seperti lalu lintas, kalau misalkan semua orang bebas nyetir seenaknya tanpa lampu merah, lama-lama juga semua bakal tabrakan. Dan yang paling bikin aku khawatir adalah dampaknya ke generasi muda ke depannya. Anak-anak dan remaja itu gampang banget nyerap apa yang mereka lihat. Kalau misalkan mereka tumbuh di lingkungan yang terus-menerus melihat perilaku tertentu yang dianggap oke, bisa jadi mereka itu akan cenderung menganggap itu normal tanpa berpikir panjang. Bukan berarti semua akan jadi LGBT juga ya, tapi bisa jadi mereka akan kehilangan patokan nilainya. Dan kalau batas nilai itu hilang, yang dulu dianggap salah lama-lama bisa dianggap wajar, dan itu akan berdampak jangka panjang pastinya. Nah, ini adalah poin penting dari semuanya. Jadi sekali lagi ya, aku tegaskan, aku menghargai semua manusia, tapi bukan berarti aku setuju dengan semua perilakunya. Kalau dibilang kamu menolak LGBT, ya aku menolak banget lah. Aku buat konten seperti ini kan, berarti resah kan. Konten ini tuh bukan konten kebencian ya, tapi ini tuh ajakan untuk sedikit berpikir kritis. Beda pendapat itu wajar, yang nggak wajar adalah kalau misalkan kita nggak berani bicara hanya karena takut disalahpahami. Kalau teman-teman punya pandangan lain ya silakan, kita bisa diskusi aja di bawah gitu kan ya. Yang penting kita tetap saling menghormati satu sama lain. Karena kalau misalkan semua orang diam, lama-lama cuma ada satu suara yang terdengar dan itu lebih bahaya. Mungkin di sini aku bukan siapa-siapa ya, karena ya aku cuma nyeritain keresahanku aja. Dan buat teman-teman yang mungkin saat ini berada di jalan yang berbeda, aku nggak akan bilang hidup kalian sudah salah total. Karena menurutku hidup itu perjalanan, dan aku juga nggak punya hak untuk menyalahkan kalian ya. Tapi saranku, mungkin coba kalian pikirkan lagi. Sesekali kalian berhenti, kalian tarik nafas dan tanya ke hati kecil kalian, apakah itu benar-benar jalan yang kalian mau? Atau mungkin itu hanya hasil dari luka, trauma, atau mungkin pengaruh lingkungan yang tanpa disadari membentuk kalian jadi seperti itu. Terkadang menurutku hati itu kayak rindu pulang ke tempat di mana kita itu merasa utuh tanpa harus memaksa diri menjadi orang lain. Aku percaya semua orang itu punya kesempatan untuk kembali menemukan versi terbaik dirinya gitu loh. Anjir, lama-lama kayak konten motivasi aja kontenku. Tapi intinya itulah ya, di sini tuh nggak ada membenci siapapun gitu loh. Jadi ya heran aja kalau misalkan kadang-kadang ada yang menyalahkan konten seperti ini. Kalau misalkan semakin ramai ya aku akan lebih dalam lagi menggalinya gitu loh. Tapi diambil dari sisi yang berbeda. Ya intinya kita semua hidup dalam bentuk yang berbeda, dalam gender yang berbeda. Ada perempuan, ada laki-laki. Tengah-tengah ini nggak ada gitu loh. Jadi jangan diada-adakan ya gitu lah. Ya miris saja, apalagi kalau misalkan kalian melihat di daerah mungkin luar negeri, mungkin salah satunya ada di Belanda ya, atau mungkin Jerman, menikah sesama jenis itu kayak ya gimana ya, salah aja gitu loh. Apalagi kemarin juga ada kan ya, itu ramai banget di media sosial. Yo nggak tahu ya sudut pandangnya itu kenapa gitu. Aku nggak tahu sudut pandangnya itu kenapa. Mungkin kalian di sini punya sudut pandang lain soal LGBT ini ya, silakan kalian komentar aja. Dan kalau misalkan kalian suka ya kalian share aja video ini. Mungkin ada kalian punya temen yang dia itu homo, gay, atau mungkin lesbian, silakan kalian share aja video ini, nggak apa-apa. Terima kasih sudah nonton El Kasus dan sampai jumpa lagi di El Kasus selanjutnya. Bye bye.